Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemarin sore hari Kamis, kira-kira pukul 4:05 sore hari, saya menerima WhatsApp dari seorang anak muda yang bernama Andrew Kusnandar. Dia memberitahukan kepada saya bahwa papanya yang bernama Bapak Cahya Kusnandar, atau panggilan akrabnya biasa saya panggil Om Cahyi, salah satu anggota dari Evergreen, telah meninggal dunia. Kepulangan Bapak Kusnandar ke rumah Bapak di sorga sungguh mendadak dan mengejutkan kita semua. Khususnya istrinya yang panggilan akrabnya Ciswat sangat-sangat sedih dan merasa kehilangan. Dan semua anggota Evergreen saya yakin juga Om Paul Wardana dan kawan-kawan pasti sangat kehilangan juga keluarga besar Indonesian Good News Church. Saya atas nama keluarga Fences juga keluarga Indonesian Good News Church ingin menghaturkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Ciswat atau Tante Swat, istri Pak Kusnandar yang terkasih, dan semua anak, mantu, cucu-cucu yang ditinggalkan oleh Pak Kusnandar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan yang sempurna. Roh Kudus memberikan penghiburan dari sorga dan menguatkan Ciswat dan seluruh keluarga yang ditinggalkan. Sebab itu sebagai saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus dan satu keluarga besar Indonesian Good News Church, malam hari ini dalam acara PRT kita ingin menghibur dan menguatkan Ciswat dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Om Cahyi. Biarlah melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa syafaat, seluruh keluarga duka boleh mendapatkan penghiburan yang besar dari Tuhan. Mari kita mulai acara penghiburan malam hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami ingin berdoa untuk Ibu Kusnandar, Ciswat, Tante Swat yang ditinggalkan oleh kekasih yang tercinta, yaitu Pak Kusnandar, Om Cahyi. Kami berdoa juga untuk anak, mantu, cucu yang ditinggalkan semua keluarga duka, baik yang ada di sini maupun yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, Engkau yang menghibur, Engkau yang menguatkan. Lewat acara penghiburan malam hari ini, lewat puji-pujian, lewat firman Tuhan, lewat doa syafaat, biarlah seluruh keluarga duka boleh mendapatkan penghiburan yang sempurna dari Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, malam hari ini, Saudara Paul Chin dan istrinya Susi akan memimpin kita di dalam beberapa pujian penghiburan untuk semua yang mengikuti, khususnya untuk Ciswat dan keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mulai PRT malam ini, kita naikkan lagu Allah Peduli. Biarlah pujian ini memberikan kekuatan, penghiburan untuk Tante Swat, anak-anak, menantu-menantu, serta cucu-cucu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tak akan pernah, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Saudaraku, apapun yang kau alami hari-hari ini, percayalah bahwa semuanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Tuhan. Hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana
sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh baik, sungguh teramatan, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Mungkin di antara saudara ada yang sedang mengalami badai kehidupan. Percayalah, kuasa Tuhan menaungi, bahkan melingkupi saudara dengan sayapnya. Sebelum firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. Find rest, my soul, in Christ alone. Lord, is mine in quietness and trust. When the ocean rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunders roar, I
I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Kiranya puji-pujian pada hari ini sungguh menghibur dan menguatkan Ciswat dan seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Cahya Kusnandar atau Om Cahi. Sekarang kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan pun menjadi sumber penghiburan bagi seluruh keluarga duka. Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih melalui puji-pujian. Kami berdoa kiranya Engkau menghiburkan hati yang sedih, khususnya untuk Ciswat dan seluruh keluarga duka yang ditinggalkan oleh Pak Kusnandar. Ya Tuhan, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu sendiri pun menjadi sumber penghiburan bagi keluarga yang sedang berduka cita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu respon terhadap kepulangan kekasih yang tercinta. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Ayub pasal 1 ayat 20-22 dan Mazmur 90 ayat 10 sampai 14. Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22, demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah dia dan menyembah. 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kemudian kita membaca Mazmur 90 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Ayat 11, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. 13, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Saudaraku yang kekasih, kepulangan atau kematian orang yang kita kasihi, jika terjadi secara mendadak, tak disangka-sangka, pastilah sangat-sangat mengagetkan dan menyedihkan, bukan? Orang-orang dunia mungkin sekali bereaksi atau merespon dengan kesedihan yang begitu mendalam. Ada yang sampai tidak bisa makan, tidak bisa tidur, ada yang kemudian menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, bahkan ada yang menyalahkan Tuhan. Marah-marah kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan itu kejam. Tuhan itu tidak peduli. Tuhan itu tidak maha kasih dan tidak maha kuasa. Dan Tuhan tidak mau menolong. Atau ada yang respon dengan melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, membahayakan diri sendiri, atau membahayakan orang lain. Nah, sebagai orang Kristen atau orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus,
yang menjadi juru selamat kita, yang memberikan keselamatan yang pasti, bahwa setelah orang-orang percaya meninggal pasti dijemput oleh Tuhan Yesus pulang ke rumah Bapa di sorga. Tidak seharusnya kita merespon seperti apa yang saya katakan di atas, bukan? Lalu pertanyaan kita, respon apa? Reaksi apa yang harus dilakukan oleh seorang percaya, orang Kristen, bila kekasih yang tercinta itu berpulang secara mendadak? Nah, hari ini kita akan belajar beberapa respon yang benar menurut firman Tuhan. Yang pertama adalah sujud menyembah dan memuji Tuhan. Itu tadi dicatat dalam Ayub pasal pertama ayat 20-22. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam hidupnya, Ayub adalah seorang yang sangat menderita. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan semua anak-anaknya yang 10 orang mati secara mendadak. Tak disangka-sangka. Dan terjadi secara beruntun. Penderitaan, kesusahan, dan bencana yang dialami oleh Ayub sungguh mengagetkan, membuat dia shock, tak pernah terpikirkan oleh pikiran manusia. Inilah musibah yang sangat luar biasa yang pernah terjadi pada sejarah manusia. Saya yakin Ayub adalah manusia yang paling menderita. Lalu apa reaksi dia? Lalu apa respon dia? Apa yang kita baca tadi di Ayub pasal 1 ayat 20-22, Ayub bersujud di hadapan Tuhan, memuji Tuhan. Sebelumnya dia menyobek pakaiannya, mencukur rambutnya, itu adalah simbol orang yang berduka, tradisi orang yang berduka cita. Itu bukan protes, marah-marah kepada Tuhan, bukan. Bukan juga menyakiti diri sendiri, tidak. Dia bersedih, tidak salah orang percaya boleh bersedih, boleh menangis. Silakan kalau ada kekasih yang berpulang dan kita menangis. Sebab kita diciptakan punya perasaan, punya emosi. Boleh menangis, mengalirkan air mata. Itu tanda berduka cita. Boleh berduka cita. Tapi reaksi dari Ayub selanjutnya adalah apa? Sujud menyembah dan memuji Tuhan. Oh, mungkin orang dunia bilang, gila kali ya, orang Kristen, orang percaya. Masa kekasihnya yang meninggal, orang yang dikasihi meninggal, tetap menyembah dan memuji Tuhan. Tapi alasan Ayub sangat-sangat jelas. Ayat 21, Ayub berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini dan dengan telanjang juga akan kembali. Kita keluar dari kandungan ibu, tidak bawa apa-apa, dan kelak akan kembali ke rumah Bapa tanpa bawa apa-apa dari dunia. Bahwa semua apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Sebab itu Tuhan punya otoritas untuk mengambil kembali. Apa yang dipinjamkan oleh Tuhan, dia berhak untuk memintanya kembali. Itu sebabnya Ayub sangat jelas. Dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ayat 22, Ayub tidak berdosa dengan perkataannya. Tidak berdosa dengan perbuatannya. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menuduh Tuhan berbuat sesuatu yang tidak patut. Atau Tuhan berbuat sesuatu yang kejam, yang jahat. Tidak. Saudaraku, sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ketika kita menghadapi kedukaan, pastilah ada dua perasaan yang berganda, bukan? Yang sepertinya bertolak belakang. Kita bersedih karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita tidak bisa lagi bicara dengan dia, kita tidak bisa menyentuh dia lagi, kita tidak bisa bertemu dia muka dengan muka, pastilah sedih. Tapi di balik itu juga ada perasaan kita bersyukur. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita tetap memuji Tuhan. Sebab apa? Sebab orang yang kita kasihi itu kembali ke rumah Bapa. Rumah Bapa di sorga yang mulia, yang kekal, yang indah.
Dia bukan gentayangan di mana-mana. Dia tidak masuk ke tempat penyiksaan. Tidak. Rohnya kembali ke rumah Bapa. Jadi di balik kesedihan itu ada rasa bersyukur kepada Tuhan, ingin memuji Tuhan, dan tetap menyembah Tuhan. Saudaraku, Pak Cahya Kusnandar atau Om Caihi panggilan akrabnya, dia adalah milik Tuhan. Dia sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dia setia kepada Tuhan. Saya yakin namanya ada dalam kitab kehidupan. Pak Kusnandar pulang ke rumah Bapa yang mulia, yang indah, yang kekal, yang bahagia, yang sukacita selama-lamanya. Bagi dia adalah sebuah sukacita yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna. Tapi kita yang ditinggalkan, khususnya istrinya, Ciswat, dan anak mantu cucu, pastilah sedih. Namun, biarlah kita berdoa supaya seluruh keluarga duka bisa tetap menyembah Tuhan dan memuji nama Tuhan. Selain itu, memang semua yang kita punya hari ini di muka bumi ini, termasuk orang-orang yang kita kasih, adalah pinjaman dari Tuhan. Nah, Tuhan sudah meminjamkan Pak Kusnandar, Om Caihi kepada Ciswat dan seluruh keluarga berpuluh-puluh tahun lamanya. Kini Tuhan mengambil kembali miliknya, meminta kembali kepunyaannya. Pak Kusnandar harus kembali ke rumah Bapa. Sebab itu sudahlah sepatutnya pinjaman dari Tuhan itu dikembalikan kepada Tuhan dengan ucapan terima kasih. Dengan ucapan syukur, dengan tetap memuji dan menyembah Tuhan. Saya berdoa kiranya Ciswat dan seluruh keluarga, anak mantu cucu, belajar kebenaran firman Tuhan ini. Dan boleh berkata, seperti Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang meminjamkan, dan kini Tuhan meminta kembali, Tuhan mengambil kembali. Terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, respon yang benar adalah belajar menghitung hari-hari. Mazmur pasal 90 ayat 12 tadi berkata kepada kita, ajarlah kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara, konteksnya adalah Musa menuliskan Mazmur itu pada waktu dia sudah berusia 120. Tapi dia melihat generasi sesudah dia, di bawah dia itu usia manusia paling 70. Kalau kuat 80, itu pun penuh dengan kesengsaraan, kesulitan, dan penderitaan. Sebab itu Musa bilang, ya Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Biarlah kami diberikan hati yang bijaksana. Itu adalah respon. Itu adalah reaksi terhadap kepulangan kekasih yang tercinta. Yang 70, yang 80 itu. Ketika dia melihat generasi-generasi sesudah dia. Sebab itu saudaraku, kepulangan atau kematian dari orang yang kita kasihi adalah sebuah peringatan, alarm system yang mengingatkan kita, yang menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia ini terbatas. Hidup kita di dunia ini sementara. Sebab itu kita harus mencari kesempatan, memakai kesempatan, menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak hanya bergelut pada hal-hal yang bersifat sementara, tapi kita berjuang untuk memperoleh nilai-nilai kekal. Nah, saudaraku, kita bersyukur bahwa Pak Kusnandar, Om Caihi, usianya 83 tahun. Artinya itu melebihi umur Alkitab. Umur Alkitab 70, dia 83, jadi dapat bonus 13 tahun. Sebab itu kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan. Sebab Om Kusnandar, Om Caihi sangat-sangat disayang dan dikasih oleh Tuhan. Dikasih bonus. Nah, istilah menghitung hari-hari pada ayat 12 itu ibarat seorang hamba yang sedang memohon kepada Tuhannya untuk mendapatkan upah setiap hari, bahkan ditambahkan bonus.
Jadi kalau dia beruntung, dia tidak hanya mendapatkan upah, tapi dapat bonus. Sebab sang hamba tahu bahwa tuannya itu maha baik, maha murah hati. Itulah yang menjadi sikap kita sebagai seorang Kristen, orang yang sudah percaya. Kita adalah hamba Tuhan, hamba-hamba Kristus yang sudah ditebus. Itu sebabnya kita menjadi milik Kristus yang seharusnya melayani Kristus, berbuah bagi kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Itulah nilai-nilai kekal. Dan orang yang dalam hidup sementara ini menghasilkan nilai-nilai kekal adalah orang-orang yang bijaksana. Saudaraku, saya baca sebuah cerita tentang seorang yang sakit keras. Dia datang kepada dokternya. Dan setelah diperiksa semua hasil tesnya, diperiksa kesehatannya, orang sakit itu kemudian berkata kepada dokternya. Dia katakan, "Dokter, aku sungguh-sungguh takut mati. Aku tidak tahu ada apa di seberang sana. Apakah engkau bisa memberitahu saya, ada apa di seberang sana? Di seberang kematian itu?" Dokter mengatakan, "Aku tidak tahu." Lalu pasiennya mengatakan, "Dokter, you bilang you orang Kristen, you percaya kepada Tuhan, you tidak tahu ada apa di seberang sana." Dokternya mengatakan, "Ya, saya belum pernah ke sana." Pada saat itu dokter sedang memegang handle pintu, pegangan pintu tempat dia memeriksa sang pasien. Dan di balik pintu itu terdengar suara anjing yang sedang menggores-gores pintu, ingin masuk. Dan sepertinya merengek-rengek minta masuk. Dan ketika dokter membuka pintu itu, sang anjing langsung masuk dan melompat ke pangkuan dokter dengan wajah yang girang, yang sukacita. Lalu si dokter menoleh kepada pasiennya. Dan dia berkata, "Saudara memperhatikan anjing saya? Dia belum pernah masuk ke ruang pemeriksaan ini. Dia tidak tahu apa-apa tentang ruangan ini. Dia tidak pernah melihat apa-apa. Tapi dia tahu pasti di dalam ruang itu ada tuannya. Itu sebabnya ketika saya buka pintu, dia langsung masuk dan melompat ke pangkuan saya dengan tanpa takut, dengan sukacita dan bahagia. Demikian juga aku tidak tahu tempat di seberang sana sebab saya belum pernah pergi. Tapi saya tahu di situ ada Tuhan saya. Di situ ada Tuhan yang saya percaya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati bagiku dan bangkit bagiku. Itu sebabnya kalau sudah tiba waktunya, saya siap ke seberang sana tanpa takut. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan saya, pemilik saya ini. Itu sudah cukup bagi saya. Pasien si dokter tersenyum dan hatinya dihibur dan dikuatkan. Dan singkat cerita, sang pasien pun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya, Tuannya, Juru Selamatnya, yang memberikan kepastian keselamatan, jaminan hidup kekal. Saudaraku, kita semua patut bersyukur sebab Pak Kusnandar, Pak Cahaya Kusnandar, Om Caihi yang kita kenal, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memiliki dia. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah sukacita yang sejati. Keputusan Om Caihi menerima Tuhan Yesus adalah keputusan yang bijaksana. Dia memiliki hati yang bijaksana sebab dia memiliki kepastian keselamatan. Permisi tanya, apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai penebus dosamu, yang memberimu jaminan hidup kekal? Apakah saudara sungguh-sungguh sudah percaya 100%? Bila belum, lakukan hari ini. Sebab hari ini adalah hari keselamatanmu. Kau tidak tahu hari besok. Kau tidak tahu kapan kau dipanggil. Kau tidak tahu kapan maut itu datang menjemputmu. Inilah saatnya. Hari ini adalah hari keselamatanmu. Saudaraku, kematian itu tidak bisa ditebak. Tidak bisa diterka. Saudara jangan berpikir hidupmu masih panjang. Belum tentu, tidak ada yang tahu.
Firman Tuhan berkata, hari ini adalah hari keselamatanmu. Jika saudara belum selamat, terimalah Tuhan Yesus. Saya rindu dengan kepulangan Pak Kusnandar, sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah-buah jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ada satu biji yang jatuh, ada satu bibit yang jatuh seperti masuk ke dalam tanah, kelak akan menghasilkan sebuah pohon dengan buah-buah yang lebat. Itu kerinduan kita. Nah, bila saudara sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setialah beribadah kepada Dia. Memuji nama Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan Yesus dan mohon hikmat, mohon bijaksana, agar saudara bisa menghitung hari-hari saudara dengan bijaksana. Jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang bebal. Jangan menghabiskan waktu saudara untuk hal yang sia-sia. Jangan membuang-buang waktu saudara untuk hal-hal yang sementara. Jangan mengumpulkan harta di muka bumi ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Yang bernilai kekal. Supaya kelak ketika saudara kembali ke rumah Bapa, saudara bisa membawa nilai-nilai kekal ke hadapan Tuhan. Sebab itu layanilah pekerjaan Tuhan. Layanilah kerajaan Tuhan dan kebenarannya dengan semua karunia, pemberian yang sudah dititipkan kepada saudara. Respon yang ketiga, lapar dan haus terhadap kasih setia Tuhan. Itu yang diajarkan dalam ayat 14. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Selain berdoa memohon bijaksana untuk menghitung hari-hari, Musa juga mengajar kita supaya kita berdoa diberikan kekenyangan terhadap kasih setia Tuhan. Saudaraku, ini artinya jiwa yang haus, jiwa yang lapar terhadap pribadi dan karya Tuhan. Itulah arti dari kasih setia Tuhan, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri dan karyanya. Khususnya karya salib Tuhan dan karya kebangkitannya. Kalau kita bandingkan dengan Mazmur 63 ayat 4, firman Tuhan berkata, kasih setiamu lebih daripada hidup ini. Lebih daripada hidup di dunia ini. Manusia di dunia mengejar hidup di dunia ini. Kalau bisa nggak mati-mati di dunia ini. Itu adalah konsep yang salah. Itu bukan tujuan akhir hidup kita, tapi kasih setia Tuhan itulah tujuan akhir. Sebab kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Kasih setia Tuhan adalah harta yang tidak ternilai. Sebab kasih setia Tuhan itu kekal dan sempurna. Yaitu pribadi Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang sudah menciptakan kita, dan yang menyelamatkan kita, dan karya Tuhan Yesus yang menebus kita dan menjamin dengan kebangkitannya. Itu yang harus kita kejar. Itu yang harus menjadi kehausan kita, kelaparan kita. Yaitu hidup lebih dekat dengan Tuhan. Membangun pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan dengan jelas. Panggilan Tuhan atas diri saudara di muka bumi ini. Yang hidup hanya sementara, mungkin 70 atau 80. Permisi tanya, apa yang kau kejar di muka bumi ini? Apa yang membuat saudara haus dan lapar di muka bumi ini? Apakah saudara haus harta? Atau lapar harta sehingga mati-matian mengejar harta? Ada yang haus kuasa, ada yang haus nama, kenikmatan dunia, atau popularitas, atau hal-hal lain yang bersifat duniawi. Yang bersifat kesenangan jasmani, yang bersifat hanya sekejap saja, sementara saja. Ingat saudaraku, semua yang di muka bumi ini bersifat sementara. Artinya akan lenyap, akan hilang. Bisa hilang ketika saudara masih hidup, atau ketika saudara mati, semua lenyap dan hilang, saudara tidak bisa bawa. Saudara akan tinggalkan di muka bumi ini. Sebab itu hanya orang-orang yang haus dan lapar, yang mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya,
yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri dan karyanya di muka bumi ini, Injil keselamatan, Injil kerajaan sorga, orang tersebut adalah orang yang bijaksana, yang mengumpulkan nilai-nilai kekal di masa masih hidup di muka bumi ini. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15:58. Rasul Paulus berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, imanmu harus kuat. Engkau harus setia dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab apa yang kau lakukan di dalam Tuhan, pekerjaanmu itu, usahamu itu tidak sia-sia. Berarti bernilai kekal. Sebab apa? Sebab Kristus sudah bangkit dari kematian. Kristus sudah menang atas kuasa maut, kuasa iblis, dan kuasa dosa. Itu konteksnya. Jika saudara sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara pun diberikan jaminan kepastian kemenangan itu. Izinkan saya tanya. Bila saudara tahu bahwa waktumu di muka bumi ini tinggal 1 bulan saja, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara kejar? Saya yakin saudara tidak akan mengejar harta, bukan? Tidak akan mengumpulkan uang atau harta yang bersifat sementara yang tidak bisa kau bawa ketika kau mati nanti, bukan? Saudara juga pasti tidak akan mengumpulkan popularitas, membuat nama saudara lebih terkenal, gila mencari kuasa, ataupun melakukan sesuatu yang bersifat duniawi. Saudara akan pikirkan sesuatu yang bersifat sorgawi. Sesuatu yang bernilai kekal dalam 1 bulan. Apa yang bisa saudara lakukan untuk kerajaan Tuhan? Itu bukan melayani Tuhan, melayani manusia, mengabarkan Injil, memenangkan jiwa, berbuat sesuatu yang bisa saudara bawa setelah saudara meninggal nanti. Sebab itu mintalah rasa haus dan rasa lapar terhadap kasih setia Tuhan. Layanilah pekerjaan Tuhan dengan melayani sesama. Lihat orang-orang yang belum percaya di sekitar saudara. Kabarkan Injil Kristus, menangkan jiwa mereka. Dan lihat karunia apa yang sudah Tuhan titipkan kepadamu dan pakailah. Praktekkan itu, pakai itu secara konkret. Jangan simpan untuk diri sendiri. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan gelisah. Tapi pakai sesuai dengan pemberian Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menghibur dan menguatkan Ciswat dan seluruh keluarga duka yang ditinggalkan oleh Om Caihi, Pak Kusnandar. Dan juga menghibur dan menguatkan kita semua yang sudah belajar firman Tuhan ini. Supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang setia menyembah dan memuji Tuhan apapun yang terjadi. Ingatlah, Tuhan Allah selalu peduli, selalu mengasihi, selalu maha baik, maha kasih. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah berbuat curang. Dia tidak pernah kejam, dia tidak pernah berbuat yang jahat. Walaupun banyak hal kita tidak mengerti di muka bumi ini. Sabarlah, tabahlah, dan kuatkanlah hatimu. Sampai nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Tahu dengan jelas, mengerti dengan sempurna, dan akan berkata, puji Tuhan, Tuhan selalu baik. Aku ini terbatas, aku tidak mengerti. Tapi Tuhan, Kau maha besar, maha mulia, maha kekal, maha baik, maha kasih selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa bersama-sama khusus untuk keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Kusnandar. Secara khusus untuk istrinya yang tercinta, Ibu Kusnandar, yang kami panggil akrab Ciswat. Ya Tuhan, curahkanlah penghiburan yang sempurna dari sorga. Kuatkan imannya dan seluruh anak mantu, cucu, dan keluarga yang ditinggalkan, baik yang ada di Amerika maupun di Indonesia. Tuhan, berilah penghiburan yang sempurna. Ya Tuhan, kami berdoa untuk proses kedukaan
untuk acara penghiburan, untuk acara funeral, dan semua yang sedang diurus agar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu yang terindah. Terima kasih Tuhan. Ketika mereka sedih dan mengalirkan air mata, ya Tuhan, Engkau yang menghibur dan menghapuskan air mata. Ketika lemah, Tuhan kuatkan. Sebagai keluarga besar IGNC, kami terus saling mendoakan, saling mengasihi, dan saling menopang satu dengan yang lain. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati Bapak Surya Supeno, besan dari Ciolin yang masih menjalani kemoterapi. Kuatkan dia ya Tuhan, fisik, mental, rohani, dan tetap beriman dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Indra yang planning akan dioperasi pada bulan Desember. Engkau yang memimpin dan memberkati Tuhan. Pak Indra, persiapkan dia secara fisik, mental, rohani. Untuk Jane Atmojoyo, Tuhan pulihkanlah kesehatan jantungnya. Untuk Tony Harahap, ya Tuhan, Kau pulihkanlah paru-parunya, sembuhkan secara sempurna. Kami terus berdoa untuk Arthur Palar, Tuhan, remaja kami, Tuhan, berikan dia kesembuhan yang sempurna. Berkati studinya, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu, dan Tuhan, mujizat-Mu disempurnakan di atas dirinya. Kami doakan Budi Sayogyo yang masih minum obat kimo, Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah dia dengan kuasa-Mu yang melampaui pikiran kami dan doa kami, dan pulihkan secara sempurna juga. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan, memberkati pemulihan kaki dan punggungnya, dan tempat-tempat yang lemah Tuhan tahu, sembuhkanlah dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Irma, untuk pemulihan imun sistemnya Tuhan. Engkau sendiri yang berkarya dan menumpangkan tangan-Mu. Kami menyerahkan juga Citris, Tuhan, berikanlah dia kesempurnaan di dalam mujizat-Mu yang sudah Tuhan mulai di atas dirinya. Berkati Antonuara untuk pemulihan kakinya, juga Ci Evita Marindang untuk gaut di kakinya, Tuhan, tumpangkan tangan-Mu dan sembuhkan dia. Kami berdoa untuk anaknya Cirita di Indonesia ya Tuhan, kasihani dia. Kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana, tumpangkan tangan-Mu, sembuhkan sakit penyakitnya, dan pulihkan dia juga dengan kuasa mujizat-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua senior kami satu persatu yang ada di Evergreen. Berkati Om Pol Wardana yang mengkoordinir Evergreen dengan baik, dan terus memberikan kekuatan penghiburan kepada semua yang menghadapi berbagai macam tantangan. Kami berdoa untuk Tante Lena, berilah anugerah-Mu yang baru setiap hari ya Tuhan. Untuk Tante Lucy, Tante Pauline, Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Meiling, Ci Irene, ya Tuhan, hiburkan mereka satu persatu dalam kesendirian mereka. Kuatkan mereka yang lemah ya Tuhan. Kami bersyukur Tante Janet sudah keluar dari rumah sakit, Tuhan, pulihkan dia secara sempurna. Berkati juga Om Andi bisa menemani dengan baik, dan kelemahan tubuhnya Tuhan, Kau sendiri yang menumpangkan tangan-Mu. Kuatkan Om Budi Pualamsah ya Tuhan, agar kakinya sehat dan tiap minggu dia rindu beribadah ke rumah Tuhan. Berkati Ko Chun Hong dan Ci Eti diberi kesehatan, sukacita dalam menemani cucu dan beribadah kepada Tuhan, dan juga semua senior-senior lainnya ya Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan mereka satu demi satu. Berkatilah anak mantu cucu takut akan Tuhan, dan mereka boleh menghormati dan memelihara orang tua sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga besar IGNC, baik majelis, aktivis, dan jemaat. Tuhan tolong satu persatu dengan kesehatan jasmani dan rohani, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan tetap setia di dalam beribadah dan bersukacita dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk Amerika ya Tuhan, berilah kebangunan rohani dan moral supaya kaum liberal boleh bertobat kembali kepada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Indonesia yang sudah mulai pulih, kami bersyukur, berikanlah kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan kesejahteraan rakyat ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dan handai tolan di sana, Tuhan, Kau sendiri yang memberkati satu persatu, berikanlah kesehatan jasmani dan rohani. Yang sudah mengenal Tuhan, mereka boleh setia kepada Tuhan. Yang belum mengenal Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu Tuhan, mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan.
Kami berdoa untuk pekabaran Injil di seluruh permukaan bumi. Berkatilah hamba-hambamu, para misionari, orang-orang Kristen yang melakukan pekabaran Injil dengan berbagai macam cara dan media yang dilakukan. Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati agar banyak jiwa mendengarkan Injil keselamatan dan boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudara yang sedang berdoa diam-diam sejenak di hadapan Tuhan. Hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau sendiri yang mendengarkan doa anak-anak-Mu. Entahkah itu persoalan kesehatan, pekerjaan, soal sekolah, relasi dengan keluarga, soal bisnis, soal keuangan, soal teman hidup, soal status, atau ada keterikatan tertentu. Ya Tuhan, kasihani anak-anak-Mu, Tuhan curahkan mujizat-Mu dan buka jalan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau sudah dengar doa kami. Sebab kami minta di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Juru Selamat kami, Raja segala Raja, Sobat kami yang setia, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku beri terima kasih. Amin. Amin. Saudaraku, 2 hari lagi, hari Minggu, kita tetap ada ibadah live di gereja jam 11. Dan minggu ini adalah minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Bagi saudara-saudara yang sehat, diberi kesehatan dan kesempatan dan kekuatan oleh Tuhan, mari datang beribadah bersama-sama di gereja Tuhan, di rumah Tuhan. Tapi bagi saudara-saudara yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak bisa beribadah pagi hari, tetap bisa ibadah online pada minggu sore. Doakan supaya jam 4, jam 5 sudah bisa on seperti minggu-minggu sebelumnya. Dan ada perjamuan kudus online juga. Bagi saudara yang membutuhkan paket roti dan anggur, silakan kontak koordinator wilayah saudara masing-masing. Lihat WhatsApp saudara. Tuhan memberkati saudara.